Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masirul hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Jatimulya, para pengurus yayasan, pengurus DKM, para pembina pengawas jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita. Salawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Bapak dan hadirin sekalian, seharusnya guru kita Kiai Haji Encep Umar Jailani, Ketua MUI Serang, tiba-tiba beliau tadi jam 3 kata Ustaz Anwar kurang sehat. Sebelumnya sehat. Makanya kalau kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 146 kalau tidak salah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Ya. Makanya kita selalu diajarkan oleh Allah, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, surat 18. Jadi kata Allah, kalau segala sesuatu jangan kamu katakan saya akan kerjakan besok, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Artinya ketika kita buat janji pada seorang, kita akan harus mengatakan insya Allah. Ya. Bukan hanya kita, Nabi saja ditegur. Ini ayat teguran kepada Nabi yang ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bertanya sesuatu, apa kata Nabi? Tunggu besok, karena besok wahyu Allah akan turun. Ternyata 3 hari pun nggak turun wahyu. Turunnya ayat ini, teguran kepada Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, teguran sama Nabi. Artinya pelajaran buat kita. Memang Allah setting seperti itu agar manusia ini, ya, segala sesuatu jangan mengatakan saya bisa, udah besok aja tenang saya bisa. La haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, di depan saya ada Al-Quran. Bapak juga sering baca Al-Quran. Al-Quran ini jaminan Allah.
Jaminan Allah artinya kesuciannya, kemurniannya, berita aktualnya itu ada di Al-Quran. Makanya kata Nabi, jangan pernah sekali-kali kau tinggalkan Al-Quran. Kalau kau tinggalkan Al-Quran, kau akan sesat. Kau akan sesat. Makanya Nabi bersabda begitu. Karena Al-Quran ini udah jaminan kemurniannya, kesucian, berita aktualnya, berita terdahulu bisa terjadi hari ini, dan janji Al-Quran untuk masa depan terbukti. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Hijr itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Artinya kita juga berkewajiban menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan hafalan-hafalan kita. Ya, dengan hafalan-hafalan kita. Ya, ada orang yang umur 7 tahun hafal Quran. Kita punya remaja penerus, generasi penerus Musa. Kalau dulu ada di TV itu, hafal Quran 7 tahun Musa itu. Tapi beritanya nggak pernah viral seperti Farel Prayoga. Ya. Musa itu hafal Quran, Pak. Tapi beritanya nggak pernah viral kayak Farel Prayoga. Ya. Kenal Pak Farel Prayoga? Saya kenalnya di TV. Ya. Nggak pernah viral. Makanya Allah jamin Al-Quran. Berita terdahulu. Saya pada pagi hari ini, memang suara juga masih ini, tidak bermaksud mengungkap peristiwa hari ini yang terjadi. Enggak. Cuman saya membaca Al-Quran, peristiwa-peristiwa kejadian di masa lalu. Cuman nanti kita ini cocok nggak dengan Al-Quran yang ada? Kalau Bapak lihat, Bapak buka Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 72. Wa is qaltaltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 72. Surat kedua. Wa is qaltaltum nafsan fadara'tum. Dan ketika kamu membunuh seseorang, menghilangkan satu nyawa, fadara'tum fiha, kamu saling tuduh membunuh, saling tuduh menuduh sebagai pembunuh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah menyibak, mengungkap, mengekspos berita siapa yang membunuh apa-apa yang kamu sembunyikan, kata Allah. Ini Al-Quran gak bicara hari ini, Pak. Bicaranya yang lalu di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang saudagar. Dia nggak punya anak. Nanti Bapak lihat Bapak baca dalam surat Al-Baqarah ayat 65-nya sampai 72. Ya, surat kedua ayat 65, 66, 67, 68 sampai 72. Cerita ini. Baca nanti. Jadi saudagar kaya raya. Dia nggak punya keturunan. Lantas ponakannya diambil sebagai anak. Ponakannya menikah.
Karena saudagar ini kaya raya, ponakannya numpang, ahli warisnya jatuhnya kepada ponakan karena nggak punya siapa-siapa. Ponakannya ini nggak sabar, nungguin pamannya nggak mati-mati. Bagaimana supaya cepat mati dan warisan jatuh pada dirinya? Dengan satu jalan, harus mati. Bagaimana cara matinya? Ya harus dibunuh. Akhirnya dibunuh. Dan dibunuh, mayatnya, jenazahnya dibuang di kampung sebelah. Karena apa? Otak jahatnya berjalan. Saya yang bunuh, taruh di kampung sebelah. Nanti orang akan menyangka kampung itu saudagar ini mati karena dibunuh oleh orang kampung sebelah. Menutupi jejak. Jejak ditutupi. Ya, tutupi jejak. Akhirnya rame. Ada pembunuhan. Dilaporin, siapa orang yang nggak ada yang kenal. Ternyata ada satu temannya si saudagar ini lewat kebetulan situ, lihat, wah ini saya kenal. Ini tinggalnya di kampung sebelah. Kalau kita apalah kampung sebelah umpamanya daerah Cabang Bungin umpamanya kan jauh. Wah, taruh. Heboh. Dilaporin bahwa saudagar telah dibunuh oleh orang kampung sebelah. Saling tuduh menuduh. Akhirnya hampir terjadi peperangan gara-gara satu orang dibunuh. Hampir terjadi satu kampung dengan satu kampung yang lain perang. Akhirnya ada seorang bijaksana mengatakan, karena dihidup di zaman Nabi Musa, kata seorang, kenapa kita tidak laporkan kepada Nabi Musa? Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Musa bahwa ada orang terbunuh, tidak tahu siapa pembunuhnya, dan minta pada Nabi Musa untuk berdoa supaya tahu siapa pembunuhnya, minta petunjuk. Akhirnya kata Nabi Musa, baik, kamu potong, kamu sembelih sapi. Makanya ceritanya surah Al-Baqarah, dinamain Al-Baqarah. Kata orang ini, aku ingin bertanya siapa pembunuhnya, malah sapi disuruh potong, kan gitu. Kata Nabi Musa, kerjain aja udah. Namanya Bani Israel kan banyak bicara dia. Nanti ceritanya itu yang lengkapnya nanti ada di Al-Quran, Bapak baca. Bagaimana sulitnya karena banyak bertanya, bukannya sami'na wa ata'na, akhirnya sulit. Sampai tidak didapati sapi dengan ciri-ciri yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembelih sapi, singkat cerita, salah satu bagian sapi dipukulkan kepada jenazah tadi, dan jenazah tadi bangun. Ditanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuh si Fulan bin Fulan, ponakannya sendiri. Selesai. Dihukum, warisan nggak dapat. Ya. Jadi kalau orang membunuh yang calon mewarisi dibunuh, nggak dapat. Selesai. Ya. Itu cerita dulu, Pak. Ya. Saya nggak mau ngait-ngaitkan dengan sekarang. Enggak. Dulu itu zaman Nabi Musa. Saya ingin menyatakan bahwa Al-Quran ini beritanya selalu update, terkini. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi jangan ragu terhadap berita Al-Quran. Jangan ragu. Lihat kejadian sekarang. Insya Allah. Ya.
sibuk menutupi kesalahan, sibuk saling mencari alibi dan alasan, sibuk. Ya. Saya ingat kalau sibuk-sibuk ini, orang zalim dengan orang zalim, ingat saya waktu diajarin, waktu saya masih belajar di As-Syafi'iyah, almarhum al-maghfurah Kyai Haji Abdullah Syafi'i, Allah yarham, ngajarin murid-muridnya banyak sholawat. Di antaranya sholawat asghilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah. Saya minum dulu, Pak. Ini sholawat dan juga doa. Syarat doa diterima, kata ulama, yang pertama dia menyebut nama Allah. Yang kedua dia berselawat kepada Rasulullah. Yang ketiga dia ungkapkan apa keinginannya. Ini sholawat tadi, ini doa tadi, 3 syarat terpenuhi semua. Di situ ada nama Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nama Allah dan nama Rasulullah. Yang ketiganya wa asghili zalimin bizalimin. Ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Kalau Habibana Al-Habib Muhammad Rizik Syihab disuruh ganti, artinya bukan salah, maksudnya tambahin. Bukan hanya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin, bukan hanya itu, tambahin wa ahliki zalimin bizalimin. Hancurkan orang zalim dengan orang zalim, biar orang zalim saling menghancurkan, bukan hanya menyibukkan. Biarin aja orang zalim yang berantem sendiri dengan orang zalim. Ini doa sekarang hampir nggak ada nih. Dulu kan habis maghrib kalau dibaca, sebelum maghrib ya. Karena radio As-Syafi'iyah ini sulit nyarinya, Pak. 95,5 FM. Ada juga radio full air, jauh kecil, sulit. Nggak kedengeran, saya itu hampir nggak punya. Kadang-kadang saya menggunakan HP pakai headset, jalan baru ketemu di jalan. Makanya kalau orang sekarang ras FM itu nggak tahu radio apa. Nah, baca. Ini doa, sholawat. Wa asghili zalimin bizalimin. Ya Allah, sibukkan antara orang zalim dengan orang zalim. Ini sedang terjadi. Wa ahlikiz zalimin bizalimin. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang zalim itu saling menghancurkan. Ini terjadi. Terjadi.
saling menghancurkan. Terus minta kita apa lagi? Wa akhrijna mim bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan kami di antara mereka nih, kelompok mereka dengan selamat. Jangan ikut campur. Ya Allah, keluarkan kami dari kelompok mereka ya Allah dengan. Ya Allah. Ini saya ini sekolah, waktu itu masih sekolah SD itu tahun 70-an itu, 72. 76 saya keluar ibtidaiyah di Asafiyah. Ini udah berkomandang. Tadi saya sebelum subuh dengar itu di masjid mana itu? Jangan-jangan masjid di atas ya. Allahumma sholli. Oh, insya Allah. Jadi ingat. Ingat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Serahkan sama Allah. Kalau kita yang membalas, tidak sedahsyat Allah yang membalas. Tapi lihat sekarang, kalau Allah ingin menghancurkan orang-orang yang zalim, hancur sehancur-hancur. Makanya jangan pernah kita menzalimi orang, Pak. Kalau kita berdosa sama Allah, maksiat sama Allah, kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gampang, Pak. Kita buat salah pada manusia, minta maaf. Tapi kalau kita menzolimi, Masya Allah, zolim itu lebih berat dari kita buat salah, Pak. Kalau buat salah kita bisa maaf, minta maaf. Kalau zolim, hartanya diambil, nyawanya diambil, keturunannya dirusak, nama besarnya dirusak, itu zolim. Berat zolim itu. Apalagi kalau orang zolim kan pasti berdoa, Pak. Dan Bapak baca dari sejarah nabi-nabi sebelumnya, tidak ada yang tidak Allah siksa di dunia, orang-orang yang berbuat zolim sebelum Allah siksa di akhirat. Di dunia dulu. Kalau zolim, gimana zolimnya Fir'aun terhadap bangsanya, terhadap kaumnya. Bayi baru lahir dibunuh. Bayi yang dalam perut ibunya baru 7 bulan ditungguin sampai lahir. Lahir laki bunuh. Sekarang kita berpikir, ketika seorang ibu melahirkan dan anaknya dibunuh, istilahnya dimatiin, apa doa seorang ibu? Kira-kira doanya apa? Semua kita nih pasti berdoa, ya Allah, kenapa anak saya dibunuh? Biadab Fir'aun, hancurkan ya Allah Fir'aun. Pasti kan ngomong gitu. Pasti ngomong gitu enggak? Pasti ngomong gitu. La turaddu doa salasan. Tidak akan ditolak doa 3 golongan. Kata Nabi, al-imamun adil. Imam yang adil. Wasaum hatta yuktiru. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzolimi. Bahkan kata Nabi SAW, Allah berfirman, la ansurannaka walau hin. Kami akan tolong orang-orang yang zalim. Kami akan kabulkan doa orang-orang zalim, kata Nabi.
Allah yang berfirman, hadis qudsi, walauhin, meskipun waktunya tidak saat itu katanya. Doa orang zalim tetap terkabulkan walaupun tidak saat itu. Di hari-hari yang lain, mungkin di bulan yang lain, mungkin di tahun yang lain, Allah pasti kabulkan. Makanya Fir'aun Allah hancurkan, tenggelamkan, karena saking zolimnya, haus akan kekuasaan, Allah tenggelamkan. Nih minum, makan semua itu kekuasaan, tenggelam. Ingat sama Allah, ambil malaikat pasir laut, tutupin mukanya, mulutnya, nggak bisa ngomong apa-apa. Baru sadar itu Firaun, dia zalim. Bukan hanya zalim terhadap manusia, terhadap Allah. Kenapa? Dia mengakui sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Orang kalau dia ngaku Tuhan, Allah nggak suka. Ya, dia ngaku dia, ya Allah, saya beriman pada Tuhannya Musa. Wa ana minal muslimin, dan saya ini termasuk orang muslim. Wah, napas sudah tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah nggak akan menerima taubat seseorang itu kalau napas sudah di tenggorokan. Napasnya udah di sini, Pak. Udah bakalan mati, udah. Namrud itu ngaku Tuhan juga, zalim juga, bunuh orang, ngaku Tuhan. Di depan Nabi Ibrahim ngaku Tuhan, aku Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Kata Namrud, aku juga dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Bagaimana caramu dapat menghidupkan, dapat mematikan? Apa kata Namrud? Panggil 2 orang tahanan, budak tar. Yang satu dibunuh, yang satu dihidupkan. Itu aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan seseorang. Aliminya gitu. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat, sekarang kau balik. Kalau kamu Tuhan, kau balik, terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, bukannya tobat, Pak. Nabi Ibrahim di penjara, dibakar. Zalim. Sebelum disisa di akhirat nanti, Namrud Allah sudah siksa di dunia. Dengan apa? Dengan seekor nyamuk. Ya, makanya jangan sok menyamuk nih. Kata Allah dituliskan tuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sekitar ayat 26-an ke atas dah. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tuh nggak malu-malu bikin perumpamaan seekor nyamuk, ya. Karena orang kafir ngapain katanya, ya. Nyamuk kok dibikin-bikin, diciptakan nyamuk. Ternyata Masya Allah, nyamuk itu manfaatnya banyak, ya. Orang nggak akan ngeluarin obat demam berdarah kalau nggak ada nyamuk, nggak ada fogging kalau nggak ada nyamuk, betul. Nggak ada kerja bakti di got-got kalau nggak ada nyamuk. Makanya orang kafir, buat apa katanya? Allah menciptakan nyamuk. Allah jawab, innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan. Allah nggak akan malu-malu membuat perumpamaan yang meskipun sekecil dari nyamuk. Ya? Zalim. Hati-hati zalim.
apalagi sampai membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Allah berbicara dalam Al-Quran, membunuh itu dosa. Dan Allah membicara dalam dua ayat. Yang satu surat An-Nisa ayat 93, yang satu surat Al-Maidah ayat 32. Allah di situ Allah bedakan, yang satu membunuh orang yang beriman, yang satu membunuh manusia tanpa Allah bicarakan agamanya apa. Allah nggak bicara agama tuh ketika dia di surat Al-Maidah ayat 32. Apa kata Allah? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Allah nggak bicara agama tuh. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa manusia bi ghairi nafsin, orang itu tidak membunuh orang. Tidak membunuh orang. Saya bukan bicara keadaan sekarang, ini Al-Quran yang bicara. Orang ini nggak bunuh orang, enggak. Au fasadin fil ard, atau orang itu membuat kerusakan, bikin kacau di dunia ini, perusak, enggak. Faka'annama qatalan nasa jami'a, orang itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia yang Allah ciptakan di bumi ini. Dosanya itu baru satu, Pak. Satu jiwa dihilangin. Gimana kalau dua? Gimana kalau tiga? Gimana kalau empat? Gimana kalau lima? Gimana kalau enam? Saya nggak bicara masa sekarang, enggak. Maksudnya dulu ceritain. Enggak. Oh iya. Satu aja segitu, gimana enam? Enggak, saya nggak pernah bicara. Saya karena kalau khotib Jumat selalu di WA dulu. Ustaz bicara tentang keimanan aja. Loh, iya ini keimanan, saya bilang gitu. Biar imannya mantap. Umat Islam biar imannya mantap tuh kayak gini, Al-Quran. Mantap itu. Satu jiwa, Pak. Ya Allah. Seluruh manusia, berapa miliar manusia yang Allah ciptakan. Cina aja sekarang tuh 1,2 miliar. Sekarang. Kita ini 287 juta penduduknya. Cina tuh terbesar, makanya dioper kemana-mana. Ayo sana-sana, begini. Ayo cari lowongan kerja di negara orang, jangan negara sendiri. Beda sama kita kan. Susah kita nyari kerja. Yuk, miliaran itu. Belum lagi yang lain. Dan ingat, umat Islam terbesar di Indonesia, Pak. Saudi, Kuwait, Irak, Turki, semua kalah sama Indonesia, umat Islam yang terbesar. Kalah. Zolim. Itu Allah bicara nyawa manusia. Kenapa? Begitu dosanya besar, karena yang berhak mematikan adalah Allah, yang berhak menghidupkan adalah Allah. Hak Allah kau ambil. Allah marah. Allah marah. Haknya diambil. Marah Allah. Terbesar. Dosanya berapa kali lipat. Insya Allah. Lihat. Kalau di surat An-Nisa, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang yang beriman, satu orang beriman dia bunuh, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal. Udah nggak bakal ini lagi, udah kekal.
Hati-hati Pak kezoliman ini. Hati-hati zolimin. Oke. Makanya sering baca doa tuh, biar doa kita dikabulin. Baca sendiri. Kalau perlu seluruh masjid sebelum maghrib 5 menit sebelum maghrib, 10 menit sebelum maghrib baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zolimin. Yuk baca sama-sama yuk sebelum tutup yuk. Sama-sama ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. 2 kali. Allahumma Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, di rumah sendiri sholat baca. Orang yang zolim itu masya Allah, ya Allah hancurkan dengan kezolimannya. Kita ini udah lepas tangan, serahkan urusannya sama Allah. Kalau Allah yang urus, urusan beres semua. Percaya sama Allah. Itu saja Bapak dan hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih doa-doanya. Ya memang saya kurang sehat. Ya sekali lagi mohon maaf. Ya saya tutup langsung aja karena suara ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.